warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsur Rasyid, kelas MJ 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Pembentukan harga seimbang tergantung kepada apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran di pasar. Permintaan di sini adalah permintaan dari semua konsumen terhadap semua Pak, ulangi aja. Nah, Ayo, itunya dosen. tangan lurus ini. Ya. Ya udah ini ada. Oh, ntar Ya. dikat aja kali ya. Iya, katanya putus ya. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsur Rasyid, kelas MJ 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar, mata kuliah ekonomi mikro, dosen Bapak Joko Suharyanto, SE MMCPOD. Struktur pasar adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Pembentukan harga seimbang tergantung kepada apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran di pasar. Permintaan di sini adalah permintaan dari semua konsumen terhadap semua penjual atas suatu barang yang dinamakan permintaan pasar atau market demand. Penawaran adalah penjumlahan dari semua produsen barang yang bersangkutan. Jenis struktur pasar, adapun jenis struktur pasar itu ada dua jenis struktur, yaitu pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, antara penjual dengan pembeli tidak dapat sedikit pun mempengaruhi harga, karena harga tersebut telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, atau dalam arti gabungan keseluruhan dari permintaan dan penawaran. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana selisih antara penjual dengan pembelinya sangat banyak. Tetapi dengan barang atau produk yang serupa, harga yang ditawarkan oleh pihak penjual di pasar, persaingan tidak sempurna akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan pasar tersebut. Bentuk-bentuk pasar. Berdasarkan bentuknya, maka dibedakan menjadi: 1. Ada pasar monopoli, 2. Pasar oligopoli, 3. Pasar persaingan monopolistik, 4. Pasar monopsoni, dan 5. Pasar oligopsoni. Yang satu, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja, atau dalam arti penjual tunggal, yang artinya bebas menentukan harga. Penjual sebagai penentu harga atau price setter, dan pembeli sebagai price taker. Pasar monopoli memiliki beberapa ciri, di antaranya di dalamnya terdapat satu penjual, namun pembelinya banyak. Yang kedua, pembeli atau konsumen hanya memiliki satu pilihan, tidak ada pilihan lainnya. Yang ketiga, penentu harga adalah produsen. 2. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang di mana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen saja. Masing-masing penjual mempunyai pengaruh atas harga-harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh penjual monopolis. Ada saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. 3. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barang yang sama, dan juga ada unsur monopoli dan unsur persaingan. 4. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni merupakan suatu bentuk
pasar di mana hanya terdapat satu pembeli atau pembeli tunggal. Sebagai monopsoni, sebuah perusahaan akan dapat mempengaruhi harga dengan menaikkan atau menurunkan faktor produksi yang ia beli. Pembeli menjadi price setter, sedangkan penjual menjadi price taker dalam keadaan tertentu. Monopsoni atas faktor-faktor produksi dapat bertindak sebagai monopolis atas hasil produksi. 5. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu bentuk pasar di mana terdapat beberapa pembeli, di mana masing-masing pembeli cukup besar untuk dapat mempengaruhi harga barang yang dibelinya. Dalam pasar oligopsoni, banyak produsen menghadapi beberapa pembeli, di mana pembeli bertindak sebagai price setter dan penjual bertindak sebagai price taker. Contoh pasar oligopsoni. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan contoh pasar oligopsoni, yaitu pasar wortel di sebuah desa. Di pasar tersebut, petani wortel tersebut dapat menjual wortel mereka kepada beberapa pedagang di desanya agar bisa dijual kembali ke kota lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang struktur pasar. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.